Selamat datang kami ucapkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, WSI Tenggara. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk promosi daerah dengan tujuan melestarikan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Begitu kami persilakan kepada mohon perhatian dimulai. Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara menuju mimbar kehormatan. Kekuatan maritim, sumber daya alam, jejak sejarah bangsa, dan kebinekaan. Awal dari kekuatan bangkitnya otonomi baru 57 tahun silam dari ufuk Tenggara Sulawesi. Merajuk asa dengan visi misi pembangunan dari generasi ke generasi kepemimpinan Sulawesi Tenggara, menjadikan kemajuan bagi bumi Anua kebanggaan kita semua. Garbarata menjadi harapan baru terwujudnya Sultra Emas demi menggapai Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Dari Grand Claro Hotel Kendari, inilah seremoni perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-57. Selamat mengikuti. Sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu, di Sulawesi Tenggara terdapat Kerajaan Konawe, Kerajaan Mekongka, Kesultanan Buton, dan Kerajaan Muna yang merupakan kerajaan-kerajaan merdeka di Jazirah Tenggara, Pulau Sulawesi. Kerajaan dan kesultanan tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-57 dilangsungkan secara tertutup dengan peserta upacara peringatan yang dibatasi. Menggunakan ballroom salah satu hotel di Kendari, 27 April 2021, perayaan HUT Sultra ke-57 dilangsungkan secara hikmat dan sederhana. Meski dilaksanakan secara sederhana dan tertutup akibat pandemi COVID-19, namun HUT Sultra kali ini tetap memberi makna berharga bagi perjalanan daerah yang semakin hari semakin menunjukkan geliat pembangunan yang cukup pesat, buah karya para pemimpin-pemimpin Sulawesi Tenggara dari masa ke masa. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengungkapkan 57 tahun yang lalu merupakan tonggak sejarah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Jazirah Tenggara Sulawesi. Pasca terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara, perjuangan tidaklah berhenti.
melainkan kontribusi para petinggi daerah ini adalah bagian dari kelanjutan cita-cita yang diharapkan bagi para pendahulu atau founding father daerah ini. 57 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 April 1964, merupakan tonggak sejarah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, sekaligus sebagai tonggak pembentukan sebuah daerah otonom yang berhak mengatur kepentingan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Kolonel A. Rifai, Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, kepada J. Wayong yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang pertama. Tonggak sejarah tersebut tentu bukan terjadi begitu saja, melainkan akumulasi atau puncak dari sebuah proses perjuangan yang cukup melelahkan. Bahkan pengorbanan dari para tokoh-tokoh pemekaran yang ada di wilayah ini, baik dari Buton, dari Muna, dari Kendari maupun dari Kolaka. Keempat wilayah tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita bisa membayangkan bagaimana kendala, kesulitan, dan tantangan yang dihadapi oleh para tokoh pemekaran, mulai dari perbedaan sikap, jarak berkomunikasi, hingga fasilitas yang masih sangat minim bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Namun, kesulitan dan tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk membentuk suatu komunitas, satu daerah, satu provinsi, dan berpisah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, agar kita memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan membangun daerah kita, membuat pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa menikmati layanan dengan tepat dan cepat. Pasca terbentuknya Sulawesi Tenggara sebagai sebuah provinsi, perjuangan tidak lantas berakhir, tetapi terus berlanjut agar bisa mandiri, berkembang, dan berdiri sejajar dengan daerah-daerah lain yang secara silih berganti dilakukan para tokoh pemekaran bersama komponen masyarakat yang dinahodai oleh beberapa gubernur bersama wakil gubernur memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara dari periode ke periode, yang tentunya telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah ini yang kita cintai. Akhirnya dengan segala kerendahan hati. Di balik hikmatnya puncak seremoni peringatan HUT Sultra ke-57 yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan OPD, Bupati Wali Kota Sesultra, hingga perwakilan sejumlah lembaga BUMN maupun swasta, ada penampilan yang cukup menarik perhatian dari para undangan yang hadir. Balutan warna-warni dengan motif, desain, dan corak beragam menjadi kostum utama para tamu undangan di hari puncak perayaan HUT Sultra ke-57 kali ini. Setiap tamu undangan wajib menggunakan pakaian adat masing-masing daerah asal. Hal ini diharapkan mampu menggambarkan kekayaan adat istiadat di Sulawesi Tenggara, bentuk kebinekaan yang menjadi kekuatan daerah dan bangsa selama ini, berbeda namun tetap satu. Paduan suara dari Kabupaten Buton menambah semaraknya suasana dengan alunan nada lagu-lagu yang dihadirkan saat kegiatan berlangsung.
Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, kita saksikan bersama ini launching IPerda yang telah dilaksanakan, dan perlu kita ketahui bahwa aplikasi IPerda adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan oleh Kemendagri oleh Dirjen Otonomi Daerah untuk menyediakan layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik untuk meningkatkan dan juga mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Dan selanjutnya kami mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sebuah inovasi pemerintahan diluncurkan dengan dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Inovasi pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi informasi bernama IPerda, sebuah sistem fasilitas peraturan daerah berbasis elektronik. Inovasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Aplikasi ini menyediakan layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan agar produk hukum yang dibuat pemerintah daerah sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Aplikasi IPerda ini mengeliminir jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, khususnya dalam memberikan pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di daerah. Ya, untuk sesi foto. Rangkaian perayaan HUT Sultra ke-57 sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya dengan sejumlah kegiatan lomba yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya lomba kebersihan kantor dan beberapa bidang olahraga tertentu. Foto bersama selesai, kami ucapkan terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, di kesempatan ini pula dibagikan secara simbolis bantuan bagi pelaku usaha pariwisata di destinasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekitar 700 lebih penerima bantuan kali ini. Foto bersama selesai kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan penerima bantuan, kami persilakan kembali ke tempat. Pagelaran tarian modern 4 etnik besar suku yang ada di Sulawesi Tenggara dan fashion show balutan tenunan lokal daerah Sultra merupakan rangkaian penutup kegiatan perayaan Hari Puncak HUT Sultra ke-57 tahun 27 April 2021. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk karya para pelaku seni dari putra asli daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perlu kami sampaikan, koreografer oleh Akbar Tanjung SPD dan penata musik Laode Ilham Surationo SP, serta pembina tari ada Ibu Dr. Hajanur Endang Abbas SEMSI, serta di bawah naungan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Agista Aryani Alimasi, Sarjana Ekonomi.
Penampilan dua karya binaan Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Ibu Agista Aryani Alimasi merupakan bentuk apresiasi dan pelestarian seni budaya atas karya anak daerah Sultra dalam mendorong kecintaan dan kebanggaan terhadap seni dan karya kreatif lokal Sultra yang diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Tim Liputan Ahmad Nisar, Aunria Aurora, Tera Media ID melaporkan.